aktivitas di pagi hari. Apa rekam ini? Bikin apa? Bikin masak nasi, bikin mie, gitu-gitu deh pokoknya. Lauk masih ada. Biasa bawa mie sendiri. Terus lauk jadinya apa ya? Ya nasi di koper. Nih, tunggu nasi dulu. Cukup nggak saya? Mau lagi nggak? Cukup nggak? Saya buat jadinya. Cukup lah. Oke, ambil lauk lagi di koper. Kita punya lauk-lauk instan yang udah tinggal panasin. Jadi kayak ada daging, ada ikan juga ya. Ini life hack ya. Kan kalau bawa rice cooker berat, nah jadi bisa ditanak seperti ini nih. Jadi ditaruh di dalam wajan, diisi air, dikukus. Nah, terus di dalamnya ditaruh panci berisi nasi dan beras. Nah, matang deh. Tuh. Life hack buat yang mau traveling di apartemen. Jadi nggak perlu bawa rice cooker yang segede-gede gaban. Biar cepat panas, itu kita ada apa istilahnya, biasanya di semua apartemen tuh atau hotel punya apa namanya nih, water heater ya, pemanas air. Tuh, terus Teman makan nasinya. pasangan nasinya. Ini biasa kita bawa instan. Jadi kalau nanti kita jalan-jalan mau bekal buat makan siang, udah tinggal bawa ini aja. Dia sebenarnya kalau lebih enak lagi disajikan hangat. Cuma kalau nggak bisa, terpaksa dia udah siap makan gitu, ready to eat. Atau nanti kalau misalnya kehabisan bisa beli telur, campur bumbu-bumbu gitu. Beli bumbu jadi misalnya bumbu apalah, gulai atau rendang, dibikin rendang telur direbus, dicampur bumbu, itu juga enak. Ya udah gitulah kurang lebih. Yang penting isi perut biar nggak masuk angin. Itulah travel hack ya. Apartemen ini sediakan tumboy. Jangan dicontoh ya guys, nggak ada handling tekniknya nih. Oke. Let's go. Oke guys, kita baru check out dari apartemen kita di sini. Oh, yang warna merah. Lokasinya enak, dekat banget sama stasiun. Fasilitas ya pas-pasan lah. Tapi ini lokasi the best karena dekat sama stasiun. Jadi kita keluar dari stasiun Kolons HBF itu nggak jauh, cuma butuh jalan kaki 3 menitan lah udah nyampe. Dan di sekitarnya ya nggak banyak apa-apa sih, tapi dekat sama katedral. Sekarang kita menuju katedral. Yuk.
Di belakang saya sekarang ini adalah Cologne Cathedral. Ya, sangat besar. Ya, besar banget. Jadi ini adalah katedral terbesar dan tertua di Eropa. Ya. Ini masuk ke salah satu yang dilestarikan oleh UNESCO. Dan sebagian besar memang sudah renovasi, tapi bentuknya tidak berubah, masih sama seperti ini. Dan ini kalau lihat langsung, ini kamera nggak bisa nyampe ya, karena besar sekali. Nah, di dalamnya tentu saja ini buat ibadah, ya, ibadah umat Kristiani. Tapi di dalamnya juga ada museum. Kita bisa naik ke atas, tower yang paling atas sana, dengan bayar kalau nggak salah 8 atau 10 euro gitu. Nanti kita akan coba naik ke atas. Ya, ini salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau wisata ke kota Cologne di Jerman. Oke, meskipun di katedral, kita bisa naik ke atas. Di dalamnya ada museum. Pintu masuknya ada di sebelah kanannya dari katedral ya. Jadi bukan di pintu utama, tapi di samping. Nanti ada tangga ke bawah, tinggal turun saja. Harga tiketnya ada di sini tercantum 8 euro per orang. Ini tembok aslinya ya? Iya, tembok aslinya. Atau ini dulu ruangan apa? Masih ada ruangan sesuatu lah di sini. Tapi sekarang udah dibongkar. Disisakan sebagian kecil. Sebagian aja, udah dibangun modern. Tapi cuma di bagian ini doang ya, sisi-sisi doang. Tapi kalau misalnya masih aslinya. Oh, that's better. Ya, seperti layaknya di Indonesia lah. Di sini banyak vandalisme juga. Nggak bisa ngeliat tembok kursi dikit. Selalu dicoret-coret. Oke nih tempat belnya, lonceng. Ada 1, 2, 3 lonceng besar, ukuran kecil, sedang, dan paling besar. Biasanya dibunyikan tiap atau seperempat jam, 1 jam. Dan itu ada operator dalam ruangan itu. Melihat lokasi seperti ini, itu berarti itu tiap hari dong naik tangga seperti itu. Luar biasa ya. Ini belnya, konstruksinya terlihat rumit. Dan itu kayu asli loh guys. Dia diikat di kayu asli. Berarti kayu kuat banget ya. Itu bukan besi itu kayu. Loncengnya berapa ton nih beratnya? Luar biasa. Oke, karena bangunan ini udah tua, jadi selalu dilakukan renovasi supaya bangunannya tetap kokoh berdiri.
Nah, ini ada kawasan yang dilindungi. Jadi selalu dilakukan maintenance. Cuma ini luar biasa tingginya ya. Jadi para pekerja yang bekerja di sini luar biasa. Ini tinggi sekali loh guys. Ada guys. Kita emang tahu bakal naik ke atas tangga juga, tapi nggak nyangka ternyata tinggi banget. Ketinggian berapa meter ya? Aduh. Nanti kita cari tahu ya. Ini tuh gedung atau katedral ini berapa meter tingginya sampai ke atas. Kalau mau sampai benar-benar puncaknya, kalian bisa naik lagi nih di depan sini. Nah, ini dia. Kalau benar-benar mau sampai puncaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sekitar 14, 15 ruas ya. Sekitar 14 atau 15 ruas. Sampai benar-benar ke puncaknya, ke ujungnya. Tapi aku nggak deh, segini aja udah bagus ya, nggak pingsan. Ya udah, kamu satu ya. Aku cukup lihat dari sini aja, itu kubahnya udah kelihatan lah ya. Nggak perlu juga kita menyentuh langit-langit. Sebagai lagi jantan, saya akan terus menuju ke atas. Tapi sebelumnya, tarik nafas dulu. Edan panjangnya. Yang heran itu kita yang tua-tua udah napasnya menggap-gap. Tapi anak kecil yang secara teori harusnya tenaga mereka lebih lemah daripada kita. Dan mereka kuat-kuat nyampe atas sambil ketawa-tawa lagi. Kita udah menggap-menggap. Mereka dengan entengnya cek sampai atas. Cepat lagi. Yuk, sekarang kita naik ke atas lagi. Kamu lihat sini ya. Let's go. Oke, di ketinggian 157 meter akhirnya kita bisa mencapai puncak dari Katedral Colons. Ini sungguh luar biasa ya, karena 157 meter kita tempuh dengan berjalan kaki, naik tangga putar. Butuh stamina yang luar biasa besar. Dan di sini ada karyawannya yang jaga di tiap level gitu ya. Terus nggak kebayang mereka kalau harus tiap hari naik turun tangga seperti itu untuk jaga di stasiunnya. Luar biasa. Oke, ini view kita. Ini adalah kota Colons dari atas, ya, cantik sekali, masya Allah. Itu adalah Sungai Rhein. Nah, di sebelah sini, kita nggak ya? Nah, ini adalah jembatan Hohelzebring apa gitu pokoknya. Ya pokoknya jembatannya yang terkenal di Colons. Nah, ini view city-nya. Kalau ditanya worth it kan untuk naik sini, worth it sih, view-nya bagus banget. Kita bisa lihat pemandangan kota Colons 360 derajat dari sini, keren. Dan kalau yang tentu saja umat Kristiani pasti harus banget ke sini, ya, karena ini adalah gereja tertua dan terbesar di benua Eropa. Jadi rekomen buat yang jalan-jalan ke Colons, jangan lupa untuk mampir ke sini. Masukkan ke sini ke dalam bucket list kalian.
guys, ya ampun. Jajan-jajan lagi. Kita lagi ada di salah satu kafe yang pemandangannya adalah katedral tadi. Apa nih? Kalau di sini wajibnya adalah Ini ya katanya ya, yang pretzel ini ya. ya pretzel. Ini khas dari Jerman. Ya, di Indonesia di mall-mall sebenarnya kayak gini udah banyak ya, udah banyak. Terus udah teksturnya, tapi kalau di apa namanya yang asli di Jerman ini beda. Ini tuh lebih keras. Kalau untuk dough-nya atau si adonan yang di Indonesia itu dia lebih crunchy, nggak sekeras ini. Oh ini tuh malah lebih keras. Kalau guys nih, lihat. Dimakan nggak? Keras banget. Nah, jadi pretzel ini sebetulnya dipotong, and then katanya dicelup didip ke kopi atau coklat gitu. Yang suka ya. Nah, masalah kita nggak suka kopi, nggak suka coklat, minuman gitu. Kita celup kemana ya? Ya gitu deh. Oke, kita coba dulu gimana sih rasanya. Variannya di sini jual banyak banget. Ada ya kalau yang asin-asin ini ada pretzel yang ori seperti ini, ada yang lapis keju. Tapi kita coba dulu yang ori ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Wah, jadi kering banget di luarnya, tapi adonan roti di dalamnya tetap enak, empuk. Yang ini asin, gurih, nggak plain ternyata. Apa lagi ya? Belum yakin. Jadi asinnya tuh nggak merata gitu, jadi kayak di sprinklein garam atau apa ya. Tapi itu gitu loh, ininya tuh enak dulu. Susah tahu menggambarkannya itu kadang jadi naruh barang dulu. enak. Gurih gitu deh. Ini gurih, rotinya ini gurih. Gak ada keju-keju, ini gurih. Ini enak banget. Aku kira aku nggak akan suka, tapi enak. Ini yang pretzel. Si roti kepangnya, bukan roti kepang, apa lagi? Oh mungkin asinnya dari ini nggak sih, si putih-putih ini, coba ya. Nggak langsung ikutin naik kereta. Oh iya, jadi ini taburan garam rupanya. Makanya tadi aku bilang ini nggak merata asinnya, bukan adonan asin, tapi ada hint asin begitu gigit di satu gigitan gitu. Ya ternyata dia bertabur garam gitu, jadi nggak plain. Kalau nggak pakai ini, adonan base-nya manis-manis tipis banget gitu. Kayak gitu. Kalau yang ini sih kayaknya pastry biasa ya. Ini pastry biasa, bukan pretzel. Ini pastry biasa dikasih puding apa ya dia nyebutnya ya, di sini pakai bahasa Jerman semua. Jadi kayak puding apa sih ya gitu. Kayak fla. Iya macam fla gitu. Enak ini sih kesukaan aku banget. Kalau ini sih Ini kayak ektat ya. semacam ektar. itu, betul. Tapi ini enak banget, mahteh. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kanan. Croissant, pretzel, pastry mereka kayak sini nggak ada yang nggak enak. Tadi punya Dedi, apa dia? Tadi Dedi nyobain juga. Ada apa? Neng? Pretzel. Pretzel cuma yang cheese Keju. ya. Cheese. Udah habis. The cheese. Oh habis? Kita udah habis tadi. Oh kira di situ. Enggak, masih ada. Doyan ya. Enak. Karena dicelup ke ini ke kopi. Cheese-nya cheesy banget yang Ke asin gitu latte, apa latte yang sama cheese? asin. Oh, cheese Asin. asin. Kalau ini nggak tahu kayak ini apa bukan Itu sih chip roti choco chip choco chips choco gitu chip. ya, roti kan. Biasanya roti. Ini susu loh dalamnya. Ini buat apanya? Ini yang mana? Buat di kopi atau Si buat di kopi kopi ya? Oh, oke. atau buat di tas. Satu Pak, yang ini dulu belum nyoba. Yuk, Yuk.